Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak yang hebat, semangat kan hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi tentang numerik. Kali ini kita akan belajar tentang menaksir bilangan. Apa sih menaksir itu? Menaksir itu adalah memperkirakan atau mengira-ngira. Itu namanya menaksir lah. Menaksir bilangan berarti kita akan mengira-ngira tentang bilangan. Bagaimana caranya? Di sini Ustadz Muhib punya sebuah video dari YouTube yang akan menjelaskan bagaimana sih menaksir bilangan tersebut. Kita lihat bersama-sama saja ya. Yuk. Taksiran pada bilangan ini terbagi dua. Yang pertama, taksiran pada bilangan cacah, dan yang kedua, taksiran pada bilangan pecahan. Kita akan mengenal terlebih dahulu taksiran pada bilangan cacah. Taksiran pada bilangan cacah terbagi menjadi tiga, yaitu ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kemudian taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Dan untuk taksiran terbaik, ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1. Baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Jadi, pada taksiran terbaik, bilangan 4, 3, 2, 1 dibulatkan ke bawah, dan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan juga taksiran terbaik. Sekarang, mari kita lihat contoh untuk lebih jelas apa itu taksiran. Kita mulai contoh dari taksiran atas. Bilangan 5.368,5, satuan terdekatnya untuk taksiran atas itu menjadi 5.369. Jadi satuan angka 8-nya kita bulatkan ke atas menjadi 9. Dan untuk puluhan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 5.370. Jadi puluhan 6-nya kita bulatkan ke atas menjadi 7. Dan angka satuannya kita buat menjadi 0. Kemudian untuk ratusan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 5.400. Yaitu ratusan 3-nya kita bulatkan ke atas menjadi 4. Dan angka puluhan dan satuannya kita buat menjadi 0. Dan untuk ribuan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 6.000.
yaitu ribuan 5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan ratusan, ribuan, dan juga satuannya kita buat menjadi 0. Kita coba sekali lagi ya contohnya, yaitu bilangan 7.568,8. Satuan terdekatnya kita taksir ke atas, itu menjadi 7.569. Dari satuan 8 kita bulatkan ke atas menjadi 9. Kemudian untuk puluhan terdekat kita taksir ke atas menjadi 7.570. Jadi puluhan 6-nya kita taksir ke atas menjadi 7, dan satuannya itu kita rubah menjadi 0. Lalu untuk ratusan terdekat, taksiran atasnya menjadi 7.600. Ratusan 5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan puluhan dan juga satuannya itu kita buat 0. Dan untuk ribuan terdekat menjadi 8.000. Dari ribuannya 7 kita bulatkan ke atas menjadi 8. Dan ratusan, puluhan, dan juga satuannya kita buat 0. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan hasil operasi hitung dengan taksiran atas? Contohnya di sini 12 dikali 18. Dan untuk mengerjakannya, langkah pertama kita taksir dulu atau kita bulatkan dulu angka 12 dan angka 18. Angka 12 kita taksir ke atas menjadi 20, dan angka 18 kita taksir ke atas menjadi 20. Sehingga menjadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi 12 dikali 18 kita hitung dengan taksiran atas, hasilnya menjadi 400. Dan untuk contoh berikutnya, 57 ditambah 147. 57 kita bulatkan ke atas menjadi 60, dan 147 kita bulatkan ke atas menjadi 200. Sehingga menjadi 60 ditambah 200 sama dengan 260. Sekarang kita ke taksiran bawah. Contoh bilangannya sama, yaitu yang pertama 5.368,5. Sekarang kita taksir ke bawah ya. Untuk satuan terdekat itu menjadi 5.368. Jadi angka desimalnya hilang dan angka satuannya tidak berubah, tetap 8. Kemudian untuk puluhan terdekat, maka taksiran bawahnya menjadi 5.360. Jadi puluhannya tidak berubah, tetap 6. Namun satuannya 8 itu kita rubah menjadi 0. Lalu untuk ratusan terdekat, taksiran bawahnya menjadi 5.300. Angka ratusan 3-nya itu tidak berubah, namun puluhan dan satuannya itu kita rubah menjadi 0. Dan untuk ribuan terdekat itu menjadi 5.000. Ribuan 5-nya itu tetap, sedangkan ratusan, puluhan, dan satuannya kita buat menjadi 0. Sekarang kita lihat contoh bagaimana menentukan hasil operasi hitung dengan taksiran bawah. Contoh yang pertama, 16 dikali 28. 16 kita bulatkan ke bawah menjadi 10, dan 28
kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Sehingga 10 dikali 20 sama dengan 200. Jadi 16 dikali 28, hasil operasi hitung dengan taksiran bawahnya adalah 200. Dan sekarang untuk taksiran terbaik. Dengan bilangan yang sama, yaitu 5.368,5. Untuk melihat taksiran terbaik, kita lihat lagi taksiran atasnya, itu adalah 5.369, yaitu untuk satuan yang terdekat. Dan taksiran bawahnya adalah 5.368. Dan untuk taksiran terbaiknya, itu adalah 5.369. Jadi merupakan taksiran atasnya. Kenapa? Karena pada angka sebelum satuan atau angka desimal, di belakang satuannya itu adalah angka 5. Di mana angka 5 ini jika dibulatkan, ini menjadi pembulatan ke atas atau pembulatan yang bertambah 1. Sehingga satuannya yang dari 8 itu bertambah 1 menjadi 9. Lalu untuk angka 7.568,8, taksiran atasnya adalah 7.569 dan taksiran bawahnya 7.568. Maka untuk taksiran terbaiknya itu kita lihat dari angka desimalnya 8, maka taksiran terbaiknya adalah taksiran atas menjadi 7.569. Karena angka 8 itu membuat pembulatan menjadi ke atas atau bertambah 1. Sekarang mari kita lihat hasil operasi hitung dengan taksiran terbaik. Contoh yang pertama, 23 dikali 15. 23 itu kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Karena satuannya angka 3 itu yang membuat pembulatan ke bawah. Ingat lagi ya, angka 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, dan angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Lalu untuk 15, karena satuannya 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20. Sehingga 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi 23 dikali 15, itu taksiran terbaiknya adalah 400. Kemudian untuk 57 ditambah 147. 57 dibulatkan ke atas menjadi 60 karena satuan angkanya 7, sehingga dibulatkan ke atas. Lalu untuk angka 147 dibulatkan ke atas menjadi 150, yaitu taksiran terbaiknya ini adalah taksiran puluhan terdekat, sehingga kita lihat angka satuannya saja, yaitu 7. Jadi angka puluhannya kita bulatkan ke atas menjadi 5, menjadi 150. Sehingga 60 ditambah 150 sama dengan 210. Jadi 57 ditambah 147, taksiran terbaiknya adalah 210. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah kalian bisa kok mengerjakannya. Nah, setelah ini kalian mengerjakan soal yang ada di psikologi. Insya Allah hanya 5 soal saja, ya. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh menghubungi ke Ustadz Muhib atau Ustadz yang lain. Oke, terima kasih anak-anak semua. Ustadz Muhib mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.